ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga sering melihat di berita ya tentang anak-anak muda yang masih bergulat dengan problem yang belum selesai. Ya, di sisi lain ini yang keren-keren ya. Yang kedua ini adalah yang belum selesai dengan masalahnya. Saya ambil beberapa berita ya di surat kabar. Di tahun 2019 ada remaja usia 15 tahun yang memperkosa kambing, memperkosa sapi, dan bahkan memperkosa kakak perempuannya. Ketika ditanya polisi kenapa, karena melihat pornografi di handphonenya. Ya, diceritakan saya berapa kali? 40 kali. Dia melakukan itu 40 kali. Kemudian ada lagi di Surabaya. Di Surabaya, beberapa siswa SMP ya melacurkan diri sendiri demi kesenangan. Mucikarinya adalah sesama siswi SMP, temannya sendiri. Ya, di mall-mall. Buat apa? Buat beli baju, buat beli tas, buat beli handphone. Ya. Kemudian 2019 ini di awal-awal pandemi ya di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya menangani rata-rata 10 pasien remaja per minggu dengan kasus self harm. Self itu menyakiti diri sendiri. Jadi misalnya ini tangannya disayat pakai silet gitu ya, pakai pisau gitu ya, di apa cakar-cakar, benturin kepala gitu-gitu ya. Itu rata-rata 10 pasien per minggu. Apa sebabnya? Kadang-kadang sebenarnya sepele. Status dia nggak ada yang respon, gara-gara nggak ada yang respon, nggak ada yang nge-like, itu bisa bunuh diri loh. Ya, bisa self harm, nyilet, cuman gara-gara dia update status nggak ada yang nge-like atau ada yang dislike, gara-gara dislike bisa kayak gini. Jadi hari ini ada anak-anak di dunia di ya, sekitar kita yang sangat mudah drop hanya masalah-masalah sepele. Dan temuannya adalah anak-anak ini biasanya sulit menceritakan masalahnya pada orang lain. Ya, susah terbuka sama orang tuanya, sama kakaknya gitu ya. Sehingga kemudian masalah dia pendam sendiri, nggak ketemu solusi, meledak. Ya. Nah, ini 2019. Di 2021 mungkin nanti di sesi yang lain istri bisa cerita ya Bu Diana. Di sahabatku ini kasus yang ditangani melonjak ya. Dan dalam sehari bisa menangani 10 kasus per hari dan 70% kasusnya apa? Self harm. Umur 13 sampai 17 tahun. Ya. Dan penyebabnya rata-rata sama, hal-hal sepele. Nggak dikasih minta dibeliin pulsa, nggak dikasih, self harm. Ya. Update status, nggak ada yang nge-like, self harm. Ya. Nah, kemudian 2019 juga ada 200-an pasien anak dan remaja dirawat di RSC Cisarua, Jawa Barat ya karena kecanduan gadget. Ya, ini efek samping yang kita nanti perlu pikirkan ya. Jadi seperti poin yang saya sampaikan di depan, sebenarnya soal gadget, internet nggak ada problem. Islam tidak melarang itu. Ya. Yang jadi problem adalah ketika secara fondasi kepribadiannya belum utuh, belum siap, udah kena pengaruh itu yang problem. Tapi kalau secara kepribadiannya sudah tangguh, mereka pegang gadget, mereka internet, nggak ada masalah. Jadi PR kita bukan di handphonenya, bukan di gadgetnya, PR kita adalah ketangguhan kepribadian anak. Dan itulah tugas kita dalam pendidikan.